Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Zanwar Maulana Haj dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja yang dimaksud dengan peralatan penyimpanan data. Apa saja macam-macam peralatan penyimpanan data dan bagaimana cara mengatasi kerusakan pada penyimpanan data. Dalam tahun ke tahun, kemajuan teknologi elektronik semakin banyak merambah hampir di setiap aspek bidang kehidupan manusia, baik di bidang telekomunikasi, informasi, administrasi, dan perkantoran. Perusahaan bahkan kebutuhan rumah tangga tidak terlepas dari teknologi elektronik. Di sini ada jenis penyimpanan data. Penyimpanan data internal yang dimaksud memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Dan ada penyimpanan data eksternal. Penyimpanan data eksternal merupakan memori kedua setelah memori internal. Namun bedanya adalah jika memori internal sangat dibutuhkan komputer untuk dapat hidup. Memori eksternal tidak mempunyai peranan untuk itu. Contoh penyimpanan internal. Yang pertama ada ROM, yang kedua RAM, tiga dan change memory. ROM adalah memori yang hanya bias dibaca saja dan tidak dapat dirubah dan dihapus karena sudah diisi oleh pabrik pembuatan komputer. ROM berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer seperti program BIOS dan program booting. RAM. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random atau acak. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Cache memory. Cache memory adalah memori berukuran kecil yang berkecepatan tinggi dan berfungsi untuk menyimpan sementara instruksi dan data, informasi yang diperlukan oleh prosesor. Contoh penyimpanan eksternal. Yang pertama ada hard disk. Di sini hard disk merupakan media penyimpan data luar, external storage, yang berfungsi menyimpan data atau program dalam kapasitas yang besar. Kapasitas penyimpanan pada hard disk mencapai 1 TB atau sekitar 1000 MB. Yang kedua ada disket. Disket merupakan media penyimpanan eksternal dengan kapasitas kecil, yaitu 1,44 MB. Untuk menggunakan media ini diperlukan floppy disk drive. Seiring perkembangan teknologi, beragam media menyimpan data bermunculan dengan menawarkan kapasitas lebih besar dan kemudahan penggunaan. Dengan demikian, disket perlahan mulai punah. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas penyimpanan cukup besar. Flash disk dihubungkan pada komputer melalui USB, Universal Serial Bus, dibanding disket atau CD flash disk. Akses datanya relatif lebih cepat, hampir sama dengan hard disk. Saat ini harganya masih relatif mahal tergantung kapasitas dan mereknya. Kapasitasnya bervariasi mulai dari 64 MB, 128 MB, sampai 512 MB, dan seterusnya. Yang keempat ada memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Yang kelima ada CD. CD atau laser optical disc merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Selanjutnya yang keenam ada DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Yang ketujuh ada VGA card. VGA singkatan dari Video Graphics Adapter adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987.
VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Penampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Dan yang terakhir, ada teknologi komputer berbasis sistem cloud. Ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya tadi. Kerusakan yang sering dialami dari penyimpanan data. Yang pertama dari teknologi HD, disket atau CD. Biasanya terjadi kerusakan duplicate rusak, PAT rusak, root directory rusak, dan bit sector. Jika di power supply, ada gejala kerusakannya yaitu setelah dihidupkan PC tidak bereaksi apa-apa. Tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator atau LED yang menyala. Kipas power supply tidak berputar. Lampu indikator pada monitor tidak menyala. Selanjutnya pada alat CD, DVD, atau ROM. Jenis kerusakan yang biasa ditemui yaitu tidak terdeteksi di Windows, tidak bisa keluar masuk CD, tidak bisa membaca atau menulis, atau hanya bisa membaca saja, dan tidak bisa membaca atau menulis atau word protect atau floppy disk. Nah, bagaimana cara perawatannya? Perawatan setiap jenis penyimpanan data tentunya berbeda-beda. Yang pertama, penyimpanan data internal. Perawatannya bisa dilakukan dengan periksa pemasangan RAM atau ROM, apakah sudah terletak pada slot atau tempatnya dengan posisinya benar. Yang kedua, dengan cara mengatur BIOS agar menghindari melakukan booting komputer. Selanjutnya, pada penyimpanan data eksternal. Untuk floppy disk atau disket, yaitu hindari dari terkena debu dan simpan pada box disket. Sebaiknya selalu dalam keadaan terprotek. Hal ini untuk menghindari terkena virus komputer. Untuk piringan CD atau DVD, hindarkan permukaannya dari debu. Selalu menempatkannya pada box CD jika sedang tidak dipakai. Untuk jangka waktu tertentu, bersihkan optik pada CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW dengan CD cleaner. Untuk flash disk, jangan lupa untuk selalu menutup penghubung USB-nya. Jadi jangan sampai hilang penutup flash disk tersebut. Saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu media pemrosesan komputer. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan. Peralatan yang sering kita ketahui yaitu CPU dan motherboard. Itu peralatan inti pada komputer. CPU adalah unsur yang paling penting dari sebuah sistem komputer pada mesin besar. CPU memerlukan satu atau lebih papan sirkuit tercetak pada komputer pribadi dan workstation kecil. CPU ditempatkan dalam sebuah chip tunggal yang disebut mikroprosesor. Motherboard. Motherboard adalah pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Mengatur pemberian daya listrik pada setiap komputer PC, lalu lintas data semuanya diatur oleh motherboard. Mulai dari peranti penyimpanan, peranti masukkan data, atau printer untuk mencetaknya. Seperti namanya adalah motherboard atau ibu dari semua segala sistem komputer.
Jadi motherboard adalah pengatur segalanya. Ada beberapa komponen motherboard. Yang pertama, prosesor. Sebuah perangkat digunakan untuk mengolah data yang masuk, atau bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. RAM, memori penyimpanan sementara yang bersifat acak, biasanya disebut juga dengan memori kerja. Pada memori ini, karena disimpan sementara, maka apabila komputer tidak mendapatkan daya atau off, maka data yang disimpan pada memori ini akan hilang. Selanjutnya ROM, memori yang hanya dapat dibaca. ROM dapat dibaca, tapi tidak dapat diperbarui. Biasanya, ROM dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Selanjutnya, memori. Sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saja. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. VGA card. Kartu tambahan yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. VGA juga memiliki prosesor yang dinamakan Graphic Processing Unit dan membutuhkan memori juga. LAN card. Kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan atau network. Selanjutnya, CMOS. Suatu memori yang khusus yang berisi data vital mengenai konfigurasi komputer dan bersifat semi permanen. Hard disk. Untuk menyimpan data sementara maupun tidak sementara. Hard disk merupakan ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Floppy disk. Perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dilapisi lapisan persegi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya CD-ROM digunakan untuk membaca compact disk dalam bentuk audio atau CD-ROM. DVD-ROM perangkat komputer yang berfungsi sebagai pembaca data pada DVD. Perangkat ini memiliki bentuk fisik sama persis seperti DVD-ROM drive, seperti CD-ROM drive, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Power supply, sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Selanjutnya ada beberapa media komunikasi data. Source. Alat ini membagikan data sehingga dapat ditransmisikan. Contoh, telepon dan PC, personal komputer. Selanjutnya, transmitter dan sistem transmisi. Sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Jalur transmisi dapat berupa kabel optik, UTP atau STP, atau radio frekuensi. Selanjutnya, receiver. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Selanjutnya, destination. Destination adalah menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Laksmana Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol. Protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Protokol merupakan rangkaian aturan yang membawahi proses pertukaran data atau mengizinkan terjadinya komunikasi dan perpindahan data di antara dua perangkat atau lebih komputer. Dengan adanya protokol, komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat berkomunikasi.
Selanjutnya itu tentang elemen-elemen. Yang pertama, sintaks meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua, semantics yang meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Dan yang terakhir, timing yang meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan mengacu pada dua karakteristik, yakni kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Selanjutnya itu arsitektur komunikasi komputer, keterhubungan antar elemen yang dibutuhkan untuk dapat melakukan komunikasi data dalam sistem komputer. Contohnya seperti yang pertama, komunikasi antara software aplikasi, komputer, dan kabel. Yang kedua, arsitektur sistem komputer yang berasas vendor atau produsen, seperti SNA oleh IBM dan DNA oleh DEC. Yang terakhir yaitu arsitektur yang tidak berdasarkan vendor, seperti OSI atau Open System Interconnection dan TCP atau IP, Transport Communication Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya transmisi data, yaitu kesuksesan transmisi data tergantung pada dua faktor, yaitu noise sinyal yang ditransmisikan dan karakteristik media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided atau unguided. Pengertian dari transmisi guided dan unguided yaitu media guided adalah informasi atau data ditransfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan, meliputi yang pertama twisted pair, kemudian coaxial cable, dan serat optik. Lalu untuk pengertian dari transmisi unguided yaitu memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau air melalui antena wireless dan perangkat gelombang mikrosatelit. Selanjutnya, Open System Interconnection atau OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Untuk struktur dari OSI seperti yang ada di gambar, ciri-cirinya yaitu terdiri dari 7 layer, kemudian masing-masing layer saling bergantungan dan tiap lapisan harus transparan. Selanjutnya, Network Access Layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Kemudian, Transport Layer. Lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Kemudian application layer adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Selanjutnya yaitu jenis protokol pada email. Ada 3, yang pertama SMTP. SMTP merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan MTA atau Mail Transfer Agent yang ada dalam server email. Yang kedua yaitu POP3, protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer. Yang ketiga dan yang terakhir itu IMAP, merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Selanjutnya yaitu nirkabel atau sistem seluler. Pesan layanan singkat atau SMS adalah pesan teks layanan yang digunakan oleh beberapa sistem telepon seluler digital untuk mengirim dan menerima pesan singkat alfanumerik. Kemudian jaringan-jaringan yang ada di komputer terdapat 3. Yang pertama Bluetooth.
Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil atau PANS. Yang kedua, Wi-Fi. Sebuah kotak yang terdiri dari radio receiver atau transmitter dan antena yang menghubungkan ke kabel jaringan, router, atau jalur akses mobil seperti Virgin Mobile MiFi menggunakan jaringan seluler yang ada untuk membuat koneksi Wi-Fi. Dan yang terakhir, WiMAX. WiMAX memiliki berbagai akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Selanjutnya, wireless server. Terdapat dua wireless server, yaitu Radio Frequency Identification atau RFID, kemudian Wireless Sensor Network. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan sistem yang menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca RFID. Kemudian wireless sensor network, yaitu jaringan dari ratusan atau ribuan perangkat nirkabel saling berhubungan atau node yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik di ruang besar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.